Dalam sejarah para nabi, ada satu nama yang begitu misterius, penuh rahasia, dan selalu menimbulkan tanda tanya bagi siapapun yang mendengarnya. Dialah Nabi Khidir alaihissalam. Beliau bukanlah bagian dari 25 nabi yang wajib kita ketahui, namun namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 65 hingga 82. Kisahnya bukan hanya tentang seorang hamba Allah yang syaleh, tetapi juga tentang perjalanan ilmu, kesabaran, dan rahasia takdir yang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Nama aslinya adalah Balya bin Mulkan bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh, sebagaimana disebutkan oleh para sejarawan seperti Ibnu Jarir dan Al-Tabari. Beliau diberi gelar Khidir, yang berarti yang hijau, karena pernah duduk di atas tanah kering, lalu tanah itu berguncang, dan seketika tumbuhlah rerumputan hijau segar di bawahnya. Di balik sosoknya yang misterius, Nabi Khidir alaihissalam menyimpan perjalanan hidup penuh ujian. Dari istana megah sebagai putra seorang raja, hingga memilih hidup zuhud bersama seorang ahli ibadah. Dari tekanan politik, fitnah, hingga menjadi pengelana abadi yang hadir di berbagai zaman. Dan yang paling menggetarkan, kisah perjalanannya bersama Nabi Musa alaihissalam, sebuah kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran, membuka mata kita bahwa di balik setiap peristiwa ada rahasia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Istana Raja Mulkan berdiri megah di tengah negeri, dikelilingi benteng tinggi dan taman yang luas. Pilar-pilar marmer putih menjulang dengan ukiran emas yang berkilauan ketika matahari menyentuhnya. Dari dalam istana itu lahir seorang anak yang kelak namanya mengguncang sejarah, Balya bin Mulkan, yang kemudian lebih dikenal sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Menurut catatan Ibnu Jarir dan Al-Tabari, garis keturunannya tidak sembarangan. Beliau adalah putra Mulkan bin Shalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Silsilah ini menegaskan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih termasuk dalam keturunan suci, darah para nabi mengalir dalam dirinya. Namun takdirnya akan berbeda, bukan sebagai raja besar, melainkan sebagai nabi yang misterius, membawa rahasia ilahi yang tak mudah dipahami. Sejak kecil, Balya tumbuh di lingkungan serba mewah. Setiap pagi, pelayan istana menyuguhkan makanan terbaik, musik lembut dimainkan oleh pemusik istana, dan guru-guru pilihan mengajarinya berbagai ilmu, politik, strategi perang, dan sastra. Namun ada sesuatu yang berbeda. Balya kecil lebih sering terlihat duduk di beranda istana, memandang ke arah bukit dan mendengarkan suara seruan sholat dari masjid rakyat. Matanya penuh kerinduan, seakan ada sesuatu yang kosong, meski semua kenikmatan ada di hadapannya. "Wahai pangeran," kata salah satu gurunya suatu hari, "engkau adalah pewaris takhta. Jangan biarkan pikiranmu melayang pada hal-hal yang tidak penting. Belajarlah tentang strategi dan hukum, karena kelak engkau akan menjadi pemimpin besar." Balya menunduk. "Guru, apakah seorang pemimpin hanya dinilai dari tahta dan pedang? Bukankah yang lebih besar adalah kekuasaan Allah di atas segala-galanya?" Guru itu terdiam. Kata-kata itu terlalu dalam untuk seorang anak seusianya. Di antara istana dan rumah gurunya, ada sebuah rumah sederhana, dindingnya dari tanah liat, beratap daun kurma. Rumah itu dihuni oleh seorang ahli ibadah yang dikenal zuhud. Suatu hari, Balya melewati rumah itu dan melihat seorang lelaki renta duduk berzikir, wajahnya bercahaya meski bajunya lusuh. Balya terpesona, ia berhenti dan mendengarkan. "Wahai anak muda," sapa ahli ibadah itu dengan suara lembut, "mengapa engkau berhenti di sini? Aku mendengar bacaanmu. Hati ini terasa tenang," jawab Balya. Ahli ibadah tersenyum. "Itulah kalam Allah. Bukan emas, bukan permata, bukan singgasana yang membuat hati damai. Hanya mengingat Allah lah hati menjadi tentram." Sejak hari itu, Balya sering mampir. Diam-diam ia belajar membaca kitab dan beribadah. Hari-harinya dipenuhi doa, bukan pesta. Ketika ayah dan ibunya mengira ia belajar di rumah guru istana, sesungguhnya ia sedang duduk bersimpu di hadapan ahli ibadah itu, menyerap ilmu dengan hati yang haus. Raja Mulkan mulai curiga. Anak yang seharusnya sibuk berlatih pedang malah terlihat lebih kurus. Wajahnya pucat namun bercahaya.
Suatu malam Raja memanggil Balya ke ruang singgasana. Api obor menyala di sekeliling ruangan, bayangan besar Raja tampak di dinding. "Anakku," kata Mulkan dengan suara berat, "engkau adalah putra mahkota. Mengapa engkau terlihat seperti seorang fakir, bukan seperti pewaris tahta?" Balya menunduk, namun suaranya tegas. "Ayahanda, dunia ini fana. Tahta dan harta akan sirna. Bukankah sebaik-baik kerajaan adalah ketaatan kepada Allah?" Mulkan mengernyit, suaranya meninggi. "Engkau berbicara seperti seorang rahib miskin, bukan pangeran. Engkau harus menguasai dunia, bukan meninggalkannya." Balya menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayahanda, aku hanya ingin menguasai diriku sendiri sebelum aku menguasai orang lain. Jika aku gagal tunduk kepada Allah, bagaimana aku bisa memimpin manusia?" Suasana hening, Raja terdiam, lalu menghela napas panjang. Hatinya bimbang, bangga dengan kebijaksanaan putranya, tetapi takut kerajaan kehilangan penerus yang berjiwa raja. Hari-hari Balya penuh pergulatan. Di satu sisi, ia mencintai keluarganya dan menghormati ayahandanya. Di sisi lain, jiwanya terpanggil pada jalan Allah. Malam-malamnya sering dihabiskan di taman istana. Ia memandang bintang-bintang, berbisik, "Ya Allah, Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang memberi takhta kepada ayahku. Tetapi aku tahu, kerajaanmu lebih besar dari kerajaan ini. Apakah engkau menghendaki aku menjadi raja? Atau engkau menghendaki aku menjadi hambamu yang hina, tetapi engkau cintai?" Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia merasa sendirian di tengah istana yang ramai. Pada suatu hari, ketika Balya berjalan keluar istana, ia merasa letih dan duduk di atas sebidang tanah yang gersang. Rumputnya kering, debunya beterbangan. Namun tiba-tiba terjadi keajaiban. Tempat yang ia duduki bergetar halus, dan dalam sekejap rumput yang kering itu berubah hijau segar. Ia terperanjat, lalu menengadah. "Ya Allah, apakah ini tanda darimu?" Sejak itulah ia dikenal dengan nama Khidir, yang artinya yang hijau. Kisah ini disebutkan dalam As-Sahihan, bahwa beliau duduk di atas tanah gersang, dan dengan izin Allah, tanah itu menjadi hijau. Nama ini menjadi simbol kehidupannya. Dimanapun ia berada, ada kesegaran rohani, ada kehidupan baru. Di rumah ahli ibadah, Khidir muda bertanya, "Wahai guru, apakah salah bila aku menolak kemewahan dunia?" Sang guru menjawab, "Tidak salah bila hatimu tetap bersama Allah. Dunia hanya titipan. Jika engkau menjadi raja tetapi lalai dari Allah, engkau binasa. Namun jika engkau miskin tetapi selalu mengingat Allah, engkau mulia. Pilihlah jalan yang membuatmu dekat dengannya." Khidir terdiam. Kata-kata itu menancap dalam dadanya. Raja Mulkan akhirnya mendapat laporan dari para penasihatnya. "Tuanku," kata seorang menteri, "putra tuanku lebih sering bersama seorang ahli ibadah miskin daripada bersama guru istana. Jika ini dibiarkan, ia akan menolak takhta raja." Merasa marah, malam itu ia memanggil Khidir lagi. "Balya, mengapa engkau memilih jalan hina itu? Apakah engkau ingin mempermalukan kerajaan?" Nabi Khidir menunduk. "Ayahanda, bukan maksudku mempermalukan. Aku hanya ingin taat pada Allah." "Cukup!" teriak raja. "Jika engkau terus seperti ini, kerajaan ini akan hancur. Dunia tidak mengenal kelembutan hati, yang dihormati adalah kekuatan." Nabi Khidir terdiam, hatinya perih. Namun dalam diam itu, ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Jika jalanmu penuh duri, aku rela menapakinya." Malam itu Nabi Khidir bermimpi. Ia melihat laut luas, gelap gulita. Dari tengah laut muncul cahaya hijau yang menerangi sekelilingnya. Suara lembut berkata, "Wahai hambaku, engkau dipilih bukan untuk tahta, melainkan untuk hikmah. Engkau akan berjalan, engkau akan diuji, dan engkau akan menjadi tanda kebesaranku. Bersabarlah, karena jalanmu panjang, tetapi aku selalu bersamamu." Nabi Khidir terbangun dengan tubuh gemetar. Ia sadar takdirnya berbeda. Ia bukan sekadar pangeran, ia adalah hamba Allah yang dipilih untuk misi agung. Langit senja memerah di atas istana Raja Mulkan. Di dalam balairung yang dihiasi tirai sutra, sang raja duduk di atas singgasananya dengan wajah penuh wibawa, namun hatinya tengah gundah. Bisikan para pembesar kian, hari kian, menusuk telinganya. "Mengapa putra tuanku belum menikah? Siapa pewaris tahta kelak?" Raja mengetuk tongkatnya ke lantai. "Panggil putraku, Balya." Tak lama kemudian, Nabi Khidir muda masuk. Wajahnya teduh, matanya dalam, mengenakan jubah putih sederhana yang kontras dengan kemewahan istana.
Ia menunduk hormat. "Anakku," ujar Mulkan dengan suara tegas, "engkau telah dewasa, rakyat menunggu penerus. Aku memutuskan engkau harus menikah. Pilihlah salah satu putri bangsawan dan jangan menunda lagi." Nabi Khidir muda menatap ayahnya dengan ragu. "Ayahanda, apakah pernikahan hanyalah untuk menjaga tahta? Bukankah tujuan pernikahan adalah mencari keridaan Allah?" Raja mengerutkan kening. "Jangan ajari aku soal agama. Wahai anakku, aku memerintah dengan hukum yang kupegang. Engkau adalah pewaris kerajaan ini dan rakyat tidak akan tenang bila engkau terus hidup sendiri." Nabi Khidir menunduk. Ia tahu, kali ini ayahnya tidak bisa dibantah. Dengan berat hati, ia menyetujui. Hari pernikahan berlangsung megah. Musik istana mengalun, para bangsawan menari, makanan lezat tersaji di meja panjang. Namun di balik pesta itu, hati Nabi Khidir gelisah. Malam pertama, ia duduk bersama istrinya di kamar berlapis perhiasan. Wajah istrinya lembut, penuh tanya. Nabi Khidir menatapnya lama, lalu berkata dengan suara bergetar, "Wahai istriku, izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Jika engkau jaga, engkau selamat di dunia dan akhirat. Tapi jika engkau bocorkan, engkau akan mendapat azab di dunia dan akhirat." Istrinya menahan napas. "Rahasia apa itu, wahai suamiku?" Nabi Khidir menunduk, lalu berucap pelan, "Sesungguhnya aku seorang muslim. Aku menyembah Allah yang Esa, bukan seperti ayahku dan para bangsawan istana. Aku tidak memerlukan perempuan dalam hidupku, kecuali engkau bersedia hidup bersamaku dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau setuju, tetaplah di sisiku. Jika tidak, aku persilakan engkau kembali kepada keluargamu." Air mata istrinya jatuh. Ia menggenggam tangan Nabi Khidir. "Wahai suamiku, aku akan selalu bersamamu. Aku akan setia dan aku berjanji merahasiakan ini selamanya." Nabi Khidir menutup mata, syukur membuncah. Ia tahu, di tengah istana yang penuh fitnah, Allah masih memberinya teman setia. Waktu berlalu, tahun-tahun pernikahan mereka berjalan dengan tenang. Namun satu hal yang selalu jadi bahan bisikan, pasangan itu tak kunjung dikaruniai anak. Para bangsawan mulai berbisik di lorong istana. "Putra raja itu mandul. Bagaimana mungkin kerajaan dipimpin lelaki tanpa keturunan? Apakah ini hukuman para dewa?" Bisikan itu sampai ke telinga Raja Mulkan. Suatu malam, ia memanggil Nabi Khidir. "Anakku," suaranya dingin, "sudah lama engkau menikah. Mengapa belum ada keturunan? Apakah engkau mandul seperti kata mereka?" Nabi Khidir menunduk, lalu menjawab dengan tegas, "Wahai ayahanda, anak bukanlah kuasa manusia. Anak adalah pemberian Allah. Dialah yang memberi keturunan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dialah yang menjadikan sebagian orang tidak beranak. Itu bukan kekurangan, tapi kehendaknya." Raja menggeram. "Engkau selalu membawa nama Tuhan." Tapi rakyat tidak mengerti. Mereka hanya melihat pewaris kerajaan ini tak bisa memberi penerus. Nabi Khidir menatap lurus ke ayahnya. "Ayahanda, aku tidak akan menyalahkan Allah atas ketetapannya. Jika Dia menghendaki aku tak beranak, aku ridha." Kata-kata itu membuat Mulkan semakin marah. Ia merasa harga dirinya jatuh di depan rakyat. Hari berikutnya, Raja memanggil menantunya, istri Nabi Khidir. "Putriku," kata Raja, "mengapa engkau belum melahirkan seorang anak pun?" Sang istri menunduk. "Ayahanda, itu bukan kuasa kami. Allah lah yang menentukan." Jawaban itu sama seperti Nabi Khidir. Raja merasa muak. Akhirnya ia memanggil Nabi Khidir. Dengan suara lantang ia berkata, "Ceraikan istrimu. Ia tidak mampu memberi keturunan. Aku akan mencarikan wanita lain untukmu." Nabi Khidir terdiam. Hatinya perih sebab ia mencintai istrinya. Namun ia juga tahu ayahnya berkuasa. Dengan berat hati ia mematuhi. Hari itu Nabi Khidir menceraikan istrinya. Perempuan itu menangis terseduh, tapi tetap berkata, "Aku tidak akan mengkhianatimu, wahai suamiku. Aku akan tetap menyimpan rahasia yang kau titipkan." Nabi Khidir memeluknya untuk terakhir kali, lalu melepasnya dengan doa. Tak lama Raja Mulkan menikahkan Nabi Khidir dengan seorang janda muda yang sudah memiliki anak. Harapannya, dengan wanita itu, Nabi Khidir akan mendapat keturunan. Namun bertahun-tahun berlalu, tetap saja tak ada anak. Lebih dari itu, sang janda suatu hari datang menghadap raja. Dengan wajah penuh pura-pura sedih, ia berkata, "Wahai ayahanda, sesungguhnya selama aku menikah dengan Balia, dia tidak pernah menyentuhku. Tidak pernah sekalipun." Raja terperanjat. "Apa yang kau katakan?" Ia mengulanginya dengan tangisan palsu. "Demi Tuhan, dia tidak pernah mendekatiku." Murka raja pun meledak. Ia memanggil Nabi Khidir ke balairung. "Benarkah ini, wahai anakku?"
apakah engkau tidak menyentuh istrimu?" Nabi Khidir menunduk sebentar, lalu menjawab dengan suara tenang, "Wahai ayahanda, aku hanya taat kepada Allah. Aku tidak ingin hidup ini dikotori oleh hawa nafsu. Aku menikah karena perintahmu, tapi aku tidak bisa memaksa hatiku." Raja berdiri, wajahnya merah padam. "Kau mempermalukanku, kau menolak kehendakku, kau menolak darah keturunan kerajaan ini." Nabi Khidir menjawab dengan lirih, "Aku hanya mengikuti perintah Tuhanku." Kemarahan Mulkan tak terbendung lagi. Ia merasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. "Pengawal!" teriaknya. "Tangkap semua orang yang menutup-nutupi kebohongan ini." 9 pengawal yang pernah melindungi Nabi Khidir dipanggil. Mereka dituduh bersekongkol. Raja memerintahkan mereka dihukum pancung. Sementara itu, istri kedua Nabi Khidir dijatuhi hukuman mati. Ia dianggap penyebab kekacauan di dalam istana. Jeritan perempuan itu menggema di lorong-lorong, membuat rakyat terkejut, namun tak seorang pun berani menentang. Nabi Khidir berdiri di ujung ruangan, menahan air mata. Hatinya hancur melihat ketidakadilan yang terjadi, tetapi ia tahu ini adalah ujian besar dari Allah. Di dalam batinnya ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku menghadapi fitnah ini. Jangan biarkan aku tergelincir oleh kemarahan ayahku. Jadikan aku tetap dalam ketaatan-Mu, meski seluruh dunia menentangku." Maka demikianlah Nabi Khidir kehilangan kedua istrinya. Yang pertama pergi dengan air mata kesetiaan, yang kedua binasa dalam intrik istana. Ia juga kehilangan pengawal-pengawal yang setia, dihukum oleh ayahnya sendiri. Istana yang dulu menjadi rumahnya, kini terasa asing. Ia merasa terasing di tengah gemerlap permata. Namun dari sanalah, perjalanan Nabi Khidir menuju jalan kenabian semakin jelas. Ia bukan pewaris tahta dunia, melainkan pewaris hikmah ilahi. Langit Babil yang biasanya terang dengan cahaya obor kerajaan, malam itu terasa berat. Angin gurun bertiup kencang, membawa suara-suara lirih rakyat yang gelisah. Di dalam istana Raja Mulkan, ketegangan semakin memuncak. Persoalan Nabi Khidir, putra raja yang menolak mengikuti jalan istana, telah berubah menjadi fitnah besar yang mencemari nama kerajaan. Raja Mulkan berjalan mondar-mandir di Balairung. Di hadapannya para pembesar berlutut, wajah mereka menunduk dalam ketakutan. "Anakku mempermalukan darahku sendiri," suara Mulkan menggelegar. Ia menolak tahta, menolak pernikahan, bahkan tidak memberikan keturunan. Apa yang akan dikatakan rakyat? Bahwa aku memiliki putra pengecut? Tidak. Lebih baik aku tidak punya anak daripada memiliki pewaris yang memalukan. Seorang penasihat istana mencoba meredakan. "Wahai tuanku, mungkin dia sedang diuji oleh Tuhannya. Biarkanlah ia mencari jalannya." Namun raja menoleh dengan tatapan menyala. "Diam! Kau pikir aku tidak tahu?" Dia bersekongkol dengan pengawal, menyembunyikan dirinya dari kuasa istana. Dia harus dibawa kembali, meski harus dengan darah. Dengan tangan gemetar menahan amarah, Raja Mulkan mengangkat tongkat emasnya. "Dengar perintahku. 100 pengawal terbaik berangkat malam ini juga. Cari Balia kemanapun ia pergi. Jangan biarkan dia bersembunyi di balik doa dan jubah kesalehannya. Bawa dia hidup-hidup ke hadapanku." Tabuhan genderang perang menggema. Malam itu, 100 pengawal berkuda keluar dari gerbang istana. Obor menyala, pedang terhunus. Rakyat terbangun dari tidurnya, melihat arak-arakan gelap penuh ancaman. Di kejauhan, Nabi Khidir yang sudah mendengar kabar perintah itu hanya bisa menarik napas panjang. Ia berdiri di tepi gurun, menatap langit. "Ya Rob," lirihnya, "aku tidak mencari tahta, aku tidak menolak ayahku, aku hanya ingin menyembahmu. Mengapa mereka melihat ketaatanku sebagai pengkhianatan?" Hari berganti malam, malam berganti siang. Para pengawal menyisir hutan, lembah, hingga gua-gua. Akhirnya, hanya 10 orang yang benar-benar berhasil menemukan Nabi Khidir. Mereka menemukannya sedang duduk di bawah pohon, wajahnya tenang, seakan dunia tidak sedang mengejarnya. Seorang pengawal berkata dengan suara bergetar, "Tuan, kami diperintahkan membawa Anda kembali ke istana." Nabi Khidir menatap mereka dengan lembut. "Apakah kalian pikir aku takut pada kemarahan ayahku? Tidak, aku hanya takut kepada Allah. Aku tidak akan kembali, karena istana bukan lagi tempatku. Pergilah, sampaikan kepada ayahku, putranya telah memilih jalan Allah, bukan jalan tahta." Para pengawal saling pandang, hati mereka bimbang. Sebagian ingin memaksa, tetapi tatapan Khidir menahan langkah mereka. "Pergilah," kata Nabi Khidir lagi. "Jangan biarkan darahmu tumpah hanya karena ingin memuaskan kemarahan seorang raja.
Aku ridha dengan takdirku. Akhirnya dengan berat hati, mereka kembali ke istana tanpa membawa Nabi Khidir. Balairung istana dipenuhi ketegangan. Raja Mulkan duduk dengan wajah murka. Di hadapannya 9 pengawal berlutut, tubuh mereka gemetar. "Di mana anakku?" bentak raja. Seorang pengawal menunduk. "Wahai tuanku, kami menemukannya, tapi dia menolak kembali. Kami tidak sanggup memaksanya. Matanya penuh cahaya, lidahnya penuh doa. Kami takut jika memaksanya, Allah murka kepada kita." "Pengkhianat!" teriak Raja Mulkan. "Kalian sepakat melindunginya." Seketika itu juga, raja memberi isyarat. Algojo dengan pedang besar melangkah maju. Jeritan keluarga para pengawal menggema di luar istana. Satu persatu kepala mereka bergulir, darah mengalir membasahi lantai batu. Tangisan istri dan anak pengawal memecah keheningan malam. Suasana penuh duka, namun raja tetap tak bergeming. Di pojok ruangan, seorang pengawal terakhir yang tidak ikut berbicara menutup wajahnya. Ia tahu kebenaran, tetapi memilih diam agar tidak ikut mati. Kemurkaan raja tidak berhenti di sana. Istri kedua Nabi Khidir, yang sebelumnya mengadu bahwa ia tidak pernah disentuh, dihukum mati. "Perempuan ini biang keladi," ujar Raja Mulkan. "Matikan dia agar tidak ada fitnah lagi." Jeritannya menggema sebelum pedang Algojo mengakhiri hidupnya. Sementara itu, istri pertama Nabi Khidir yang masih menyimpan rahasia suaminya dilanda ketakutan luar biasa. Ia tahu, cepat atau lambat raja akan mencarinya. Dengan hati yang hancur, ia meninggalkan istana pada malam gelap, membawa hanya pakaian di tubuhnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang lelaki bernama Hiskil, seorang tukang kayu yang sederhana namun beriman. Keduanya kemudian menikah dan berhijrah ke Mesir. Di sana, takdir Allah menempatkan istri pertama Nabi Khidir menjadi pengasuh putri Firaun. Sejarah mencatat namanya sebagai Masyitah, perempuan mulia yang kelak menjadi salah satu syuhada besar karena mempertahankan imannya di hadapan kekejaman Firaun. Sementara itu, Nabi Khidir jauh dari hiruk-pikuk istana. Ia berjalan menapaki gurun luas, tanpa arah pasti. Kakinya penuh debu, jubahnya lusuh, namun hatinya penuh doa. Di dalam keheningan malam, ia sering berlutut, menangis berbicara kepada Tuhannya. "Ya Rob," bisiknya, "aku kehilangan ayahku, kehilangan istanaku, kehilangan istriku, bahkan sahabat-sahabatku dibunuh di depan mata. Tapi aku tahu, ini jalanmu. Lebih baik aku hina di mata manusia, asalkan mulia di sisimu. Lebih baik aku terasing dari kerajaan, asalkan engkau dekat denganku." Bintang-bintang berkelip di atas langit, seakan ikut menjadi saksi dari doa itu. Hari-hari berikutnya, Nabi Khidir hidup sebagai pengelana. Ia singgah di desa-desa kecil, membantu rakyat jelata. Terkadang ia ikut bekerja di sawah, kadang menimba air, kadang menolong orang sakit. Namun siapapun yang ia temui, selalu merasakan kedamaian darinya. Seorang lelaki tua pernah berkata kepada anaknya, "Anak muda itu berbeda, tatapannya seperti mata air, kata-katanya seperti angin sepoi. Aku yakin, dia bukan manusia biasa." Nabi Khidir tidak pernah mengaku sebagai putra raja. Ia hidup dalam kesederhanaan, jauh dari kemewahan istana, tapi dekat dengan Allah. Tragedi istana meninggalkan luka yang dalam. Darah pengawal, tangisan istri, amarah ayah, semuanya menjadi kenangan pahit. Namun dari pengasingan itu, lahirlah pribadi agung yang kelak akan dikenal bukan sebagai putra raja, melainkan sebagai Nabi Khidir, hamba Allah yang diberi rahmat dan ilmu langsung dari sisinya. Jalan penderitaan telah ditempuh, dan Nabi Khidir alaihissalam kini siap menjalani takdir berikutnya. Perjalanan panjang yang akan mempertemukannya dengan Nabi Musa alaihissalam, serta misteri yang akan dikenang sepanjang zaman. Al-Quran mencatat sebuah peristiwa besar yang menjadi salah satu titik terang dalam sejarah Khidir. Dikisahkan dalam surah Al-Kahfi ayat 65 sampai 82, Nabi Musa alaihissalam yang dikenal sebagai Kalimullah, manusia yang Allah izinkan untuk berbicara langsung dengannya, pernah merasakan dahaga ilmu yang belum pernah terpenuhi. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada muridnya, Yusha bin Nun, "Aku tidak akan berhenti berjalan hingga aku sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan bertahun-tahun lamanya." Mereka berjalan jauh hingga akhirnya berjumpa dengan seorang hamba Allah yang penuh rahmat dan ilmu. Dialah Nabi Khidir alaihissalam. Wajah Nabi Khidir tenang, sorot matanya dalam seakan menyimpan ribuan rahasia. Nabi Musa alaihissalam berkata dengan hormat,
Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu?" Nabi Khidir alaihissalam memandang lama, lalu menjawab lirih, "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Bagaimana engkau akan bersabar terhadap sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya?" Namun Nabi Musa alaihissalam bersungguh-sungguh, "Insya Allah engkau akan mendapati aku sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Nabi Khidir alaihissalam akhirnya berkata, "Jika engkau mengikuti aku, janganlah engkau bertanya tentang sesuatu sebelum aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu." Mereka pun berjalan di tepi pantai hingga naik ke sebuah kapal milik nelayan miskin. Para nelayan itu mengenali Nabi Khidir dan mempersilakan mereka menumpang tanpa meminta imbalan. Namun Nabi Musa terperangah ketika Nabi Khidir tiba-tiba mengambil kapak dan mulai merusak papan kapal, membuat lubang di bagian bawahnya. Musa berseru, "Mengapa engkau melubangi kapal itu agar penumpangnya tenggelam? Sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar." Nabi Khidir hanya menatapnya tenang. "Bukankah aku sudah katakan, engkau tidak akan sabar bersamaku?" Nabi Musa menyesal. "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dengan kesulitan." Tak lama setelah itu, mereka berjalan di sebuah perkampungan. Nabi Khidir melihat seorang anak kecil yang wajahnya cerah dan polos. Tanpa bicara panjang, Nabi Khidir membunuh anak itu. Nabi Musa tersentak, wajahnya pucat pasi. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang suci, padahal ia tidak membunuh orang lain? Sungguh ini perbuatan mungkar yang sangat besar." Nabi Khidir tetap tenang, suaranya dalam. "Bukankah sudah aku katakan, engkau tidak akan sabar bersamaku?" Musa memegang dadanya, menunduk. "Jika aku bertanya kepadamu sesudah ini, maka janganlah engkau izinkan aku menyertaimu lagi. Sungguh engkau telah cukup memberiku kesempatan." Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah desa. Penduduknya kikir, enggan menjamu tamu. Namun di sana Nabi Khidir melihat sebuah tembok tua hampir roboh. Ia segera menegakkan kembali tembok itu dengan tangannya, tanpa meminta imbalan apapun. Nabi Musa tak kuasa menahan diri. "Kalau engkau mau, tentu engkau bisa meminta upah atas pekerjaan itu." Nabi Khidir berhenti, menatap Nabi Musa dalam-dalam. "Inilah saatnya kita berpisah. Aku akan memberitahumu tentang rahasia apa yang engkau tidak sanggup sabar terhadapnya." Dengan suara tenang, Nabi Khidir menjelaskan, "Adapun kapal itu, ia milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku ingin merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja zalim yang merampas setiap kapal yang baik. Dengan kerusakan kecil ini, kapal mereka selamat. Adapun anak itu orang tuanya beriman, sedangkan anak ini kelak akan menjerumuskan keduanya ke dalam kesesatan dan kekafiran. Maka Allah hendak menggantikan bagi keduanya anak yang lebih suci dan lebih penyayang. Adapun tembok itu, ia milik dua anak yatim di kota itu. Di bawahnya tersimpan harta peninggalan ayahnya yang saleh. Allah menghendaki agar keduanya dewasa dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukan semua itu menurut kehendakku sendiri. Itulah rahasia yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya." Nabi Musa terdiam, air matanya mengalir. Ia menyadari bahwa ilmu Allah jauh melampaui nalar manusia. Menurut Ibnu Katsir dalam Qisyasul Anbiya dan Al-Tabari dalam Tarikh Al-Rusul wal Muluk, Nabi Khidir tidak berhenti di sana. Setelah berpisah dari Nabi Musa, ia menjadi penasihat rohani sekaligus Perdana Menteri bagi Raja Iskandar Zulkarnain, raja besar yang menaklukkan wilayah luas dari timur hingga barat. Nabi Khidir mendampingi Raja Zulkarnain dalam ekspedisi besar, membimbingnya agar tidak terjebak dalam kesombongan. Dalam satu riwayat, ketika bala tentara Raja Zulkarnain hendak menjarah harta rakyat, Nabi Khidir berdiri tegak di hadapan raja. "Wahai Raja Zulkarnain," katanya, "kerajaanmu hanyalah titipan, kekuatanmu hanyalah ujian. Jangan sampai engkau zalim kepada manusia, karena zalim adalah jalan yang mempercepat kehancuran." Raja Zulkarnain pun menunduk, menerima nasihat itu. Keberadaan Nabi Khidir menjadikan pemerintahannya penuh keadilan, bukan semata-mata penaklukan. Salah satu kisah paling masyhur tentang Nabi Khidir adalah pencariannya bersama Raja Iskandar Zulkarnain terhadap air Ainul Hayat, air kehidupan abadi. Dikisahkan, pasukan berjalan jauh ke lembah-lembah tersembunyi. Hanya Nabi Khidir yang pada akhirnya sampai ke mata air itu. Saat ia mencelupkan dirinya, tubuhnya merasakan kesegaran yang tak terlukiskan. Sejak saat itu, menurut riwayat, Allah memberinya usia panjang hingga mampu hadir di berbagai zaman, menjadi pengelana abadi. Sejak meminum Ainul Hayat, Nabi Khidir tidak lagi tinggal di satu tempat.
Ia muncul di berbagai masa, mengajarkan hikmah kepada orang-orang pilihan. Kadang ia muncul sebagai lelaki tua bijaksana yang menolong musafir. Kadang ia datang dalam mimpi para wali, memberikan ilham. Para ulama seperti Ibnu Katsir menegaskan, Nabi Khidir adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ilmunya tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kata Al-Thabari, Nabi Khidir adalah rahasia Allah di bumi, hadir di mana Dia menghendaki, mengajarkan kesabaran kepada siapa yang Dia pilih. Pada satu riwayat, Nabi Khidir pernah berkata kepada murid-murid yang ditemuinya, "Ketahuilah jalan Allah bukan untuk yang terburu-buru. Sabar adalah kunci dari setiap rahasia. Engkau mungkin melihat sesuatu tampak buruk, tetapi di baliknya ada rahmat yang belum engkau ketahui. Maka jangan engkau mendahului Allah dengan prasangka, karena Dia adalah sebaik-baik perencana." Murid-murid itu menunduk, air mata mengalir. Mereka merasakan bahwa setiap kata Nabi Khidir bukan sekadar nasihat, melainkan cahaya yang menembus hati. Sejak itu kisah Nabi Khidir selalu hidup dalam ingatan manusia. Ia bukan sekadar manusia biasa, melainkan seorang nabi penuh hikmah, seorang pengelana abadi yang Allah pilih untuk menjadi tanda kekuasaannya. Di setiap zaman, di setiap generasi, namanya disebut dengan penuh rasa taksim. Dan di balik segala misteri yang menyelimutinya, satu pesan Nabi Khidir selalu abadi. Jalan Allah adalah jalan kesabaran. Siapa yang sabar, dialah yang akan melihat rahasianya. Demikianlah kisah penuh misteri dari Nabi Khidir alaihissalam. Seorang nabi yang Allah pilih bukan hanya untuk menuntun manusia pada kebenaran, tetapi juga untuk membuka mata kita bahwa tidak semua takdir dapat kita pahami dengan akal semata. Kisah ini meninggalkan pelajaran besar bagi kita semua. Janganlah tergesa-gesa menilai takdir, jangan mudah meragukan keputusan Allah. Sebab apa yang tampak buruk di mata manusia bisa jadi adalah kebaikan besar yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.